Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al-Jufri mengadakan pertemuan di kediaman SBY, Cikeas, Bogor, Rabu tanggal 21 Desember tahun 2022. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan, keduanya berbincang hangat selama 2 jam, sejak pukul 19.30 hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Rifki, pertemuan kedua tokoh itu didampingi sejumlah elit kader partai masing-masing. Seperti yang dilansir di media kompas.com, Kamis tanggal 22 Desember tahun 2022. Rifki mengungkapkan, SBY dan Salim Segaf membahas dinamika politik dalam negeri, salah satunya soal wacana penundaan pemilu yang kembali dimunculkan beberapa waktu belakangan. Adapun Demokrat dan PKS merupakan partai politik oposisi pemerintah yang tengah menjajaki pembentukan koalisi bersama Partai Nasdem menuju pemilu 2024 yang akan datang. Namun, ketiga parpol sampai saat ini belum mendeklarasikan terbentuknya koalisi tersebut. Nasdem telah resmi mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sementara itu, Demokrat dan PKS mengusulkan calon wakil presiden. Demokrat mendorong agar Anies berpasangan dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, sedangkan PKS mengajukan mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan atau Aher. Juru bicara PKS Pipin Sopian menyampaikan, pertemuan antara Salim Segaf dan SBY tak melibatkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pipin menyatakan, tidak adanya Surya Paloh dalam pertemuan di Cikeas itu lantaran Ketua Umum Partai Nasdem tersebut kini tengah berada di luar negeri. Ya karena Surya Paloh ada di luar negeri atau sedang tidak ada di tempat, tutur Pipin seperti yang dilansir kompas.com, Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022. Menurut Pipin, tak ada masalah antara Demokrat, PKS, dan Nasdem. Pertemuan dengan Surya Paloh pun tengah direncanakan. Namun, Pipin belum dapat memastikan kapan waktu pelaksanaannya. Pipin juga mengungkapkan bahwa PKS bakal mengumumkan figur calon presiden yang dipilihnya. Deklarasi itu baru bisa berlangsung setelah musyawarah Presiden PKS Ahmad Syaihu bersama para anggota Majelis Syuro. Diketahui, PKS, Demokrat, dan Nasdem mengaku sudah membentuk tim kecil untuk membicarakan soal pembentukan koalisi. Meski belum mencapai kesepakatan, ketiganya telah memberi nama koalisi mereka sebagai Koalisi Perubahan. Menanggapi pertemuan dua tokoh partai itu, Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Ari Junaedi menilai Demokrat dan PKS tengah melihat sikap Anies Baswedan dan Partai Nasdem terkait figur calon wakil presiden. Sebab, hingga kini Anies yang diberi keleluasaan oleh Nasdem untuk memilih cawapres, belum menentukan siapa figur yang akan mendampinginya. Pada saat yang sama, Demokrat dan PKS yang sama-sama memiliki figur yang hendak diajukan sebagai pendamping Anies, dinilai berada dalam situasi ketidakpastian. Kecemasan Demokrat dan PKS, menurut Ari cukup dimaklumi. Sebab, pada saat ini muncul sosok mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, yang disebut Nasdem memiliki tempat istimewa di partai tersebut. Adapun nama Andika sebelumnya sempat muncul dalam bursa bakal capres yang hendak diusung Nasdem. Nasdem sendiri beberapa waktu lalu sempat memunculkan opsi agar pendamping Anies berasal dari figur non-partai politik. Ketidakjelasan Anies dan sikap lepas tangan Nasdem soal cawapres tentu membuat galau SBY maupun petinggi PKS, ungkap dia. Adapun, hingga saat kini, Koalisi Perubahan belum dideklarasikan. Salah satu penyebabnya adalah belum sepakatnya ketiga parpol menentukan figur cawapres.